Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai penyimpangan asumsi model klasik multikolinearitas. Mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Rohmat Subagio, SE, MEI. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Muhammad Najib Azamzami dengan NIM 1264022021126, kemudian Nadila Mukibatul Ngabidah dengan NIM 1264022020131, dan yang terakhir ada Nia Kurniawati dengan NIM 1264022020134. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep multikolinearitas dalam persamaan regresi. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel penjelas atau bebas dari model regresi ganda. Selanjutnya, istilah multikolinearitas digunakan dalam arti yang lebih luas, yaitu untuk terjadinya korelasi linear yang tinggi di antara variabel-variabel penjelas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika antar variabel independen XS terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien regresi variabel X tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi tak terhingga. Jika multikolinearitas antar variabel XS tidak sempurna tetapi tinggi, maka koefisien regresi X dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai standar error yang tinggi, yang berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat. Intinya, pengaruh multikolinearitas hanyalah sulit untuk mendapatkan koefisien dengan standar error yang kecil. Hal ini juga akan terjadi jika jumlah observasi kecil. Syarat pengambilan keputusan multikolinearitas. Yang pertama, dengan melihat koefisien korelasi antar variabel bebas. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas 0,7, maka terjadi multikolinear. Yang kedua, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Sebaliknya, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Yang ketiga, dengan melihat nilai VIF atau varian inflating factor, jika nilai VIF kurang lebih dari sama dengan 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Selanjutnya adalah contoh soal dari konsep multikolinearitas dalam persamaan regresi. Bisa dilihat pada data berikut. Lalu, langkah-langkah pengerjaan dengan SPSS, yaitu yang pertama, buka lembar kerja SPSS dan masukkan data yang akan dicek gejala multikolinearitasnya. Langkah selanjutnya, klik menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog Linear Regression. Masukkan variabel Y pada kotak dependent dan masukkan variabel X dan X2 pada kotak independent. Kemudian klik Statistik, klik Collinearity, Diagnostic, dan Covariance Matrix. Lalu klik Continue, setelah itu klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil output. Setelah muncul hasil output tersebut, bisa dilakukan deteksi multikolinearitas dari hasil output tersebut.
Deteksi multikolinearitas dari hasil output SPSS. Jika nilai FIF kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,01, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Dari data di atas, tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai FIF-nya lebih dari 10, yaitu 482,128 dan nilai toleransinya kurang dari 0,01, yaitu sebesar 0,002. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi multikolinearitas pada data di atas. Selanjutnya, jika eigenvalue lebih dari 0,01 atau condition index kurang dari 30, maka dapat disimpulkan bahwa gejala multikolinearitas tidak terjadi di dalam model regresi. Nah, dalam perhitungan SPSS di atas, nilai eigenvalue-nya dapat dilihat bahwa 0,000 kurang dari 0,01 dan condition indeksnya sebesar 166,245, di mana lebih dari 30, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Mengatasi multikolinearitas. Ada beberapa cara dalam mengatasi terjadinya multikolinearitas dalam model regresi, antara lain: yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolinearitas. Yang kedua, melakukan transformasi data. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Dan yang keempat atau yang terakhir, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan dapat menambah sampel baru agar data lebih bervariatif. Nah, karena data yang kita buat contoh tadi terdapat gejala multikolinearitas ya, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi gejala tersebut adalah dengan kita menambahkan sampel data, jika itu memungkinkan ya. Oleh karena itu, di sini saya tambahkan sampel data 10 masing-masing variabel. Lalu kemudian kita klik Analyze, pilih regresi, terus pilih linear, kemudian masukkan variabel Y ke kolom dependent, X1 dan X2 ke kolom independent. Kemudian klik statistik, centang yang collinearity diagnostic saja. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, di sini bisa dilihat kalau saya lanjutkan, bisa dilihat pada tabel koefisien itu nilai tolerance adalah 0,228, yakni di atas 0,01, jadi tidak terdapat multikolinearitas ya. Bisa dilihat lagi di nilai VIF-nya itu di bawah 10. Jadi tidak terjadi kolinearitas. Nah, untuk mengeceknya lagi selain dari tabel koefisien, bisa dilihat pada tabel collinearity diagnostic, itu di mana nilai eigenvalue-nya itu 0,012, yakni lebih besar daripada 0,01. Dan nilai condition index-nya itu 15,798, yang mana di bawah 30. Jadi bisa disimpulkan bahwa data ini telah terbebas dari gejala multikolinearitas. Pemaparan dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.